Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Christian Duang dengan NIM 2411015 dari kelas IFB 3A. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai bisnis cerdas di era teknologi informasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, dunia bisnis mengalami perubahan yang signifikan, terutama dalam pemanfaatkan aplikasi digital sebagai media utama penyediaan layanan. Berbagai platform seperti Shopee dan Tokopedia menjadi contoh nyata bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk menciptakan sistem bisnis yang lebih efisien, cepat, dan terintegritas. Selain itu, aplikasi Bigkerti juga hadir sebagai salah satu inovasi bisnis cerdas yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan dan efektivitas layanan bagi penggunanya di era digital saat ini. Next, pada slide selanjutnya kita akan membahas pengertian dari aplikasi Bigkerti tersebut. Aplikasi Bigkerti adalah sebuah konsep atau aplikasi yang dirancang untuk membantu pelaku bisnis menjalankan usahanya dengan lebih cerdas, efisien, dan modern. Melalui pemanfaatan teknologi informasi atau TI, seiring dengan perkembangan teknologi digital, Bigkerti juga hadir sebagai solusi bisnis yang mendukung pengelolaan transaksi, pemilihan perangkat, serta proses pembayaran secara terintegritas dalam satu aplikasi. Adapun tujuan aplikasi Bigkerti ialah sebagai berikut. Yang pertama, menghadiri solusi bisnis digital yang membantu pengguna dalam mengelola transaksi secara lebih cepat, praktis, dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yang kedua, mempermudah proses input data pengguna, pemilihan perangkat, hingga penyelesaian transaksi dalam satu aplikasi yang terintegritas dan mudah digunakan. Yang ketiga, memudahkan pelaku usaha agar dapat menjalankan bisnis secara lebih modern, efektif, dan terstruktur melalui penerapan sistem digital berbasis teknologi informasi. Dan yang terakhir, yang keempat, memberikan pengalaman penggunaan aplikasi yang sederhana, aman, terorganisir, serta memiliki tampilan yang futuristik sesuai dengan kebutuhan penggunaan yang di era digital. Next, pada slide selanjutnya kita akan membahas fungsi aplikasi Bigkerti. Fungsi aplikasi Bigkerti ialah yang pertama, sebagai login dan autentikasi, mengamankan akses penggunaan dengan sistem login menggunakan username dan password untuk memastikan hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses aplikasi. Yang kedua, input data pengguna, menyediakan fitur pengisian data awal seperti nama, pengguna nama, nomor admin, dan URL sebagai langkah awal sebelum menggunakan seluruh layanan aplikasi. Yang ketiga, pemilihan perangkat, memberikan pilihan penggunaan aplikasi melalui perangkat HP maupun laptop, sehingga tampilan dan fitur dapat menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan. Yang keempat, keranjang dan total pembayaran, menampilkan daftar pembelian yang dipilih oleh pengguna serta menghitung total belanja secara otomatis dan akurat. Yang kelima, metode pembayaran, menyediakan berbagai pilihan metode pembayaran guna memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi dan secara fleksibel dan efisien. Yang keenam, dan yang terakhir, konfirmasi pembayaran, menampilkan notifikasi bahwa pembayaran telah berhasil diproses dengan aman sebagai bukti transaksi. Next, pada slide selanjutnya kita akan bahas modal usaha aplikasi Bigkerti. Pada slide ini, saya akan menjelaskan gambaran modal usaha, sumber pendapatan, serta potensi keuntungan dari platform e-commerce Bigkerti yang diakses melalui laptop. Modal usaha aplikasi Bigkerti terdiri dari A. Modal awal sebesar 28 juta yang terdiri dari pengembangan aplikasi Android dan iOS sebesar 25 juta untuk UI dan UX-nya, dan desain sistemnya sebesar 2 jutaan, untuk domain.com.id-nya sebesar 300.000, dan untuk setup awal server awal sebesar 700.000. Dan yang ke B, biaya operasional bulanan sebesar 4 jutaan yang terdiri dari server dan hosting sebesar 1.200.000, untuk internet dan listrik sebesar 500.000, dan untuk iklan dan promosi digital sebesar 1.500.000. Operasional atau komunikasi tools dan lainnya sebesar 800.000. Pendapatan Bigkerti berasal dari fee transaksi 5% serta layanan tambahan seperti iklan toko, premium, dan fitur promosi. Jika total transaksi mencapai 200 juta per bulan, maka pendapatan sekitar 10 juta setelah dikurangi biaya operasional. Keuntungan bersihnya mencapai 6 juta per bulan, sehingga modalnya dapat kembali dalam waktu 4-5 bulan ke atas.
Pemasaran yang dilakukan oleh secara online melalui media sosial, website, dan website bisnis, serta offline melalui kerjasama sama toko gadget, lokal, komunitas kampus, dan komunitas gaming. Dengan sistem tanpa stok dan berbasis digital, BKT memiliki risiko rendah dan memiliki potensi berkembang yang sangat tinggi. Oke, next pada slide selanjutnya kita akan membahas terkait fitur-fitur yang ada pada aplikasi BKT. Pertama, pada slide ini menampilkan halaman login pada aplikasi BKT yang berfungsi sebagai akses awal bagi pengguna. Halaman login dirancang dengan tampilan yang sederhana dan modern untuk memudahkan pengguna saat memasukkan email dan kata sandi. Fitur ini berperan penting dalam menjaga keamanan data serta memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki akun terdaftar yang dapat mengakses layanan di dalam aplikasi BKT. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai tampilan halaman input data pada aplikasi BKT. Saat ini menampilkan halaman input data pengguna pada aplikasi BKT. Fitur ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi awal pengguna seperti nama, nomor admin, dan URL yang dibutuhkan dalam proses penggunaan aplikasi. Halaman ini dirancang secara sederhana dan terstruktur agar memudahkan pengguna dalam melakukan pengisian data secara cepat dan akurat, sehingga proses layanan dalam aplikasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fitur pemilihan perangkat aplikasi BKT. Pada slide ini, aplikasi BKT juga menyediakan fitur pemilihan perangkat yang memungkinkan pengguna mengakses aplikasi melalui berbagai perangkat, seperti HP berbasis Android atau iOS maupun laptop berbasis Windows dan macOS. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur konsol dan pengolahan data produk yang mendukung operasional bisnis secara digital. Secara fitur tersebut dirancang dengan antarmuka yang futuristik, responsif, sehingga memudahkan pengguna dalam mengelola bisnis secara fleksibel, efisien, dan modern di era teknologi informasi. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai keranjang dan pembayaran aplikasi BKT. Aplikasi BKT juga menyediakan fitur pengolahan pembayaran yang terintegritas, meliputi keranjang belanja, perhitungan total nominal, dan pembelian serta pemilihan metode pembayaran. Fitur ini dirancang untuk membuat pengguna memproses transaksi bisnis secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Dengan adanya sistem pembayaran yang terkelola dengan baik, pengguna dapat memantau detail transaksi sekaligus meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan bisnis digital. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai konfirmasi pembayaran aplikasi BKT. Pada slide ini menampilkan halaman konfirmasi pembayaran pada aplikasi BKT. Halaman ini berfungsi sebagai pemberitahuan bahwa proses pembayaran telah berhasil dilakukan dan transaksi pengguna telah diproses dengan aman. Fitur konfirmasi pengguna ini memberikan kepastian kepada pengguna bahwa seluruh tahapan transaksi telah selesai, sekaligus meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan aplikasi BKT. Setelah memaparkan konsep bisnis cerdas di era teknologi informasi serta modal pembuatan aplikasi BKT dan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi BKT, langkah selanjutnya melakukan demonstrasi cara kerja aplikasi BKT. Dimana untuk langkahnya ialah sebagai berikut ini. Oke, untuk mendemonstrasikan fitur pada aplikasi BKT-nya, pertama-tama untuk fitur utamanya itu ialah login email dengan password. Selanjutnya kita klik aja pencet loginnya. Setelah mengisi form yang tadi akan disuguhi lagi untuk fitur aplikasi BKT-nya itu tentang nama depan dan nama belakang, yaitu nama pengguna user diwajibkan untuk mengisi nama pengguna dan tanggal lahirnya. Selanjutnya kita klik di bagian next saja. Selanjutnya setelah user mengisi nama pengguna akan disuguhi lagi untuk 3 fitur utamanya, itu fitur HP atau Android atau iOS. Selanjutnya lagi untuk laptop, Windows dan macOS, dan selanjutnya untuk fitur konsol, dan yang terakhir untuk admin yaitu fitur data produk, di mana data produk ini menampilkan apa yang dibeli user, contohnya UI-nya seperti ini. Oke, setelah itu kita kembali lagi. Oke, untuk aplikasi BKT-nya pertama-tama untuk UI untuk aplikasi BKT-nya di menu HP, kita klik aja sini. Oke, kurang lebih untuk UI-nya seperti ini. Kita kembali lagi untuk fitur UI-nya untuk laptop, kurang lebih untuk seperti ini. Oke, kita kembali lagi, dan terakhir untuk fitur konsolnya kurang lebih seperti ini untuk UI-nya.
Oke, selanjutnya untuk forum pembelajaran pada aplikasi Bigcards-nya kurang lebih seperti ini, dimana untuk keranjang saya dengan UI seperti ini, dan pada metode pembayarannya kurang lebih seperti ini. Oke, kita kembali lagi. Oke, selanjutnya kita akan mereview untuk pembayaran pada aplikasi Bigcards-nya, dimana untuk pembayarannya kurang lebih seperti ini. Oke, sekian penjelasan demonstrasi dari aplikasi Bigcards yang setelah saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.